What is up everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels here. Dan sorry banget kalau misalnya ini kameranya agak, apa namanya, kurang ya untuk di pencahayaan karena memang, eee, karena memang ini kelihatannya agak terang, tapi kalau di render mungkin kayaknya nggak begitu terang ya. What is up everyone, Augustina here dan apa yang kalian lihat di depan ini adalah salah satu AI, buatan dari Devin. Salah satu dari Cognition yang namanya adalah Devin. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, aku pengen ngobrolin sih ini hari ini kita nggak ngoding ya, kita nggak ngoding, kita nggak ngoding, kita nggak bikin sebuah project gitu kan. Jadi kita hari ini akan ngobrolin tentang Devin, salah satu katanya the first AI software engineer gitu katanya. Nah, mmm jadi sebenarnya ini aku udah tahu dari dari zaman, bukan dari zaman sih, maksudnya kayak udah dari sebelumnya gitu, udah seminggu yang lalu gitu kan. Dan baru kali ini aku ngobrolin, dan hari ini aku baru ngobrolin, tentang, AI nih, software engineer. Karena udah banyak banget teman-teman juga yang udah ngobrolin tentang, apa namanya, tentang AI yang bakal mengganti job desk kalian-kalian yang software engineers kepada teman-teman software engineer juga gitu dan job desk kalian itu akan diganti oleh AI gitu dan menurutku dan dari statement yang seperti itu tuh sebenarnya, kalau menurutku sih pribadi itu nggak mungkin sih kayaknya bakal diganti oleh AI gitu, nggak mungkin diganti oleh AI gitu kan. Dan first of all, disclaimer dulu, ini sebenarnya video mungkin aku, ngomongnya agak terbata-bata atau mungkin agak nggak nyambung dari, topik sebelumnya karena mohon maaf ini bener-bener aku, bikinnya itu secara mendadak, nggak pakai skrip, nggak pakai apapun, bener-bener, baru datang dari kerja by the way, baru datang dari kerja kantoran dan langsung bikin, langsung bikin apa namanya, video seperti ini gitu, karena banyak banget teman-teman, programmer juga yang di luar sana pada ngobrolin tentang, AI, apalagi ngobrolin tentang Devin gitu, the first AI software engineer they said gitu kan. Nah, mmm, jadi kom jadi di depan kita yang kalian lihat ini sekarang adalah, Devin ini merupakan salah satu, produk atau bukan produk sih, ya bener produk dari software, produk, AI gitu kan dari Cognition, yang diberi nama Devin gitu. Katanya Devin ini adalah salah satu the first AI software engineers gitu kan. Nah, TLDR-nya aja, jadi ini merupakan salah satu langkah besarnya juga untuk dari, tim Cognition untuk mengembangkan teknologi AI gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu kita juga udah tahulah bahwa, ada ChatGPT, terus ada, Perplexity AI, terus ada, siapa namanya, Perplexity AI, terus ada, Bard yang sekarang udah ganti nama jadi Gemini AI gitu kan. Yang di mana dari mana yang di mana AI mereka ini bener-bener masih bener-bener bagus banget, tapi masih jauh dibilang sempurna gitu. Karena ya we know bahwa AI, it's just, apa namanya, artificial intelligence gitu atau kecerdasan buatan gitu kan. Dan menurutku AI itu masih masih perlu dikembangkan lagi, mau seperfect apapun, apapun juga, nggak ada yang perfect di dunia ini, guys. Tidak ada yang perfect di dunia ini, gitu. Itu sih menurutku sih yang, apa namanya, itu sih yang menurutku kayak AI itu masih belum bisa memperkerjakan 100%, dari pekerjaan kita, apalagi kita sebagai seorang software engineer gitu. So, ya jadi, di Cognition ini mereka, merilis AI software engineer eee, pasti udah kalian lihat lah videonya seperti apa, nanti mungkin akan aku puterin videonya seperti apa, dan let's see apakah bisa didengar sama kalian, guys? Oh, ternyata nggak kedengeran. Sebentar sebentar. Kayaknya aku ke-mute deh. Oh ya, di-mute. Oke, it's it really, oke. Nah, oke. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Oke, buat kalian yang nggak tahu, Scott Wu ini merupakan salah satu orang yang
salah satu orang jenius juga yang apa namanya, yang sering banget ikutan apa namanya, ikutan kompetisi matematika atau kompetisi kayak tentang kompetisi informatika gitu, kayak misalnya coding challenges atau coding competition kayak gitu. Dia adalah salah satu orang I'm Scott from Cognition AI, human software engineer. and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Let me show you an example of Devin in action. Oke. Jadi di sini Devin ini di sini ada apa namanya, webnya namanya preview.devin.ai. Jadi mungkin kalian bisa cek juga di apa namanya, cek juga untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini tuh ada prompting, ada tema promptingnya. Di sini ada hasilnya kayaknya kalau nggak salah ya. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. Oke. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line, Oke. its own code editor, Oh wow. and even its own browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement, Wow. reruns the code with the debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Oke. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. Wow. All of this is Oke. possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just started. Oh But we're super wow. Nah, excited ini about yang the progress. masuk apa dia bilang? Bentar. It's a really hard problem, and we've only just started. It's a really hard problem and we have only just started. Oke. Devin ini 13% anjir, what the fuck? Is he what the hell, dude? 13%. 13% dari GPT-4 dan Cloud 2. Wow, that's But we're interesting. super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks, send us a request below, and we'd be happy to forward it to Devin. Oke. Dan aku adalah salah satu orang yang salah satu orang yang ngirim dan mencoba untuk mencicipi Devin AI gitu, tapi masih belum dapat sih gini. Nah, ya jadi sebenarnya sih aku udah nonton semuanya ya, tapi yang bikin aku kaget itu sih yang bagian mana ya yang tadi itu ya, yang di sini sih. Ini adalah salah satu apa namanya, salah satu task atau issues dari Upwork. Jadi bukan kalian nggak tahu, Upwork itu adalah salah satu apa namanya, Upwork itu merupakan salah satu website freelance dari website freelancer. Jadi buat kalian yang pengen nyoba side job apa segala macam, bisa kalian cari di Upwork gitu. Nah, jadi aku mungkin geser dulu ya ke atas dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini di videonya ini tuh mereka memperlihatkan ini orang memperlihatkan kalau ternyata task yang dari tasknya dari Upwork ini bisa diselesaikan pakai Devin. Let's take a look. Hey, I'm Walden, one of the developers here at Cognition AI. We were playing around with whether or not Devin could start a side hustle on Upwork. So here's actual real job from Upwork, where the client wants to set up this computer vision model, which actually looks quite interesting. Seems very difficult to set Okay. up. I'm not sure how I would start doing this, but you give the task to Devin and ask Devin to figure it out, and things just kick off. Devin immediately goes ahead, and you can see it sort of starts setting up the repo. It actually runs into some issues here with the versioning. So if you watch how Devin deals with it, Devin's actually updating the code to make these things work. He continues with this, loading
and importing packages. You can see that actually downloads images from the internet to run Wah, through the model. anjir, what the hell? But you can see here that there are actually some issues that come across. However, Devin knows how to handle these things. Devin kind of pushes through, and if you look closely, Devin's actually doing print line debugging here, where Devin is adding these statements to track where the data flows. And Devin continues to do this until Devin understands how everything's working and actually then Wow. updates the code with the fixes after removing print line statements. Devin continues this pattern of fixing code and running it again until it runs the image model across all of these rows across the world. And we can ask for a report from Devin. Wow. At which point, Devin sends over some sample images of roads with damage marked out and a nice TXT file explaining Devin's work Wow. and the different kinds of outputs of the model. Good job, Devin. Wow. That's it. Semua project atau tugas kalian yang lagi kalian kerjain, yang mungkin 2 minggu, 3 minggu yang kalian nggak bisa kerjain, bisa kalian kerjakan lewat Devin. Wow. Wow, seems okay. That's it's not surprising karena ya apa ya bisa dibilang apa yang bisa ku ambil dari project ini ya, dan building an AI engineer would give you a feeling of power. Ya, dan oke, dan di sini ya jadi apa ya? Yang bisa aku ambil dari AI, dari Devin AI ini dan AI yang lain adalah apa ya? Banyak banget dari teman-teman juga yang pada nge-share tentang tanggapan mereka yang menurutku mungkin dari sekian banyak teman-teman juga yang di teman-teman programmer juga mungkin pada apa namanya ya, pada nge-share juga pada sharing juga ke ke channel YouTube kalian dan berbagi juga ke kalian semua, dan mungkin this is the time that mungkin saatnya aku untuk nge-share ke kalian semua gitu tentang bagaimana rasanya menjadi seorang software engineer, self-proclaimed software engineer di dunia yang penuh akan AI ini sih sebenarnya sih. First off, jadi ya kalau menurutku sih AI itu udah semakin berkembang ya, menurutku ya udah semakin berkembang, tapi masih jauh dari kata sempurna sih guys. Aku sebagai seorang senior software engineer yang sudah berguncang di banyak project tentunya, dan nggak hanya di satu software, nggak ada di satu software aja, nggak di satu perusahaan aja, tapi banyak perusahaan juga. Menurutku AI ini sebagai seorang software engineer sangat terbantu banget sih, sangat terbantu banget. Kenapa? Karena aku adalah salah satu orang yang apa namanya Aku adalah satu orang yang literally kalau belajar itu nggak pakai documentation. Nggak pakai belajarnya pakai documentation biasa, cuman bacanya untuk membaca documentation itu nggak bisa aku. Aku nggak bisa. Tapi dengan AI seperti aku pakai kok AI untuk belajar tentang software, belajar tentang software engineer gitu, belajar tentang errornya yang aku lagi hadapin gitu kan, terus belajar juga bagaimana caranya untuk mencari masalah yang ada di sini gitu, menjadi masalah yang ada di setiap perusahaan gitu kan, dan kebetulan juga aku yang handle gitu kan. Terus aku ngerasa sangat terbantu banget sih Kak sama AI ini sih, karena AI ini benar-benar mengerti kita banget gitu, dan
sebelum ada AI juga aku sering banget nyari error tuh di Google gitu. Nyari error di Google, terus, errornya itu tuh tidak seperti kita lakukan gitu kan, tidak seperti yang sama dapatnya, kurang lebihnya gitu kan. Apalagi kita nyari di Stack Overflow secara manual gitu. Dan, trivia aja, sempat ada satu momen di mana kita dapat berita kalau, CEO-nya dari Stack Overflow itu sangat apa namanya, sangat, tidak disarankan untuk menggunakan AI gitu. Karena apa ya, karena takutnya nanti ya Stack Overflow itu tidak mendapatkan uang gitu, kurang lebihnya. Dan ya dari menurutku AI itu sangat membantu kita lah gitu, sangat membantu aku untuk membuat sebuah, eee, mencari sebuah masalah dan, mencari sebuah solusi gitu kan, untuk, project-project yang biasanya aku buat gitu. Tapi kalau misalnya, kalian bilang kalau the first AI software engineer dan AI ini bakal menggantikan software engineer di luar sana, itu menurutku sih enggak sih ya, enggak sih. Karena, apa ya, karena AI itu menurutku, masih jauh banget dibilang sempurna banget. Tapi kalau bagus iya, problem solving iya juga, tapi sempurna enggak, jauh banget ya. Karena AI ini karena menurutku AI ini nggak semua orang bisa pakai. Karena nggak semua orang bisa pakai, dan masih menggunakan, pakai teknik, apa namanya, pakai teknik yang namanya teknik prompting atau pakai teknik, bisa dibilang pakai teknik, apa namanya, texting gitu kan, masih teks gitu, masih belum bisa sebuah problem yang benar-benar nge-solve kita lah gitu. Masih nge-solve atau masih, mencari ya gitulah pokoknya mencari masalah gitu. Belum bisa solve sebuah masalah gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku ya, guys, ya. Dan, eee, ya jadi mungkin apa ya yang bisa aku ambil ya dari, obrolan obrolan kita hari ini ya. Devin ini sebenarnya bagus dan aku pengen banget nyobain nih Devin gitu, sebagai seorang software engineer gitu kan yang udah, sebagai seorang software engineer gitu, self proclaim software engineer guys, am I a boomer? Ya, menurutku Devin ini aku pengen banget nyobain Devin by the way, mau nyobain Devin, bagaimana mereka men-solve sebuah masalah yang, apa namanya, sering banget kita hadapi gitu kan. Apa ya lagi ya, dan menurutku dan pokoknya banyak banget provider-provider AI di luar sana tuh pasti, mencoba untuk bukan mensempurnakan sih, mensempurnakan, eee, produk AI mereka gitu, AI engineer mereka gitu dan, mmm, GPT-4 dan Gemini 3 atau Claude 2 gitu kan, Claude 2 apa segala macamnya, itu masih, sempurna itu masih jauh lah, untuk produk, AI seperti ini gitu. Itu sih kurang lebih, dari tanggapanku ya tentang, AI ini yang bakal, apa namanya, banyak banget teman-teman juga yang bilang kalau, AI ini bakal mengganti semua, teman-teman software engineer gitu kan dan kita juga sering banget ngelihat bahwa, apa namanya, perusahaan-perusahaan startup itu udah pada layoff, terus udah pada nggak tahu pada di mana lah segala macemnya. Dan menurutku, dan akan digantikan oleh AI itu menurutku sih enggak sih. Mungkin memang, lagi winter, kayaknya lagi tech winter ya, apa namanya sih, tech winter ya? Tech winter ya, apa gitu pokoknya, tech winter, ya tech winter. Lagi pada kena tech winter mungkin dan banyak banget yang layoff juga, salah satunya itu adalah, Tech in Asia dan apa segala macamnya yang kayak gitu-gitu sih. Itu sih yang kurang lebih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua gitu kan, tentang software engineer, tentang, AI yang bakal mengubah semuanya
Dan ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Coba share, tanggapan kalian tentang Devin ini tentang AI ini, apalagi tentang Devin gitu guys, di kolom komentar. Nanti kalau misalnya kalian punya, statement bagus tentang Devin atau software engineer atau AI lainnya, bisa kalian share di bawah guys. Kita diskusi sama-sama. So, mungkin itu aja sih untuk hari ini ya guys ya, dan teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, jangan lupa, jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau misalnya kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk subscribe video ini, untuk subscribe channel ini karena nanti aku akan live coding tentunya, live coding atau live gaming ya guys ya. Thank you guys sama teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.